Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Maulina. Dan saya Lahul Ala Al-Adawi. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan pada perusahaan Cahaya Aluminium pada bulan November 2020. Sebelum itu, Cahaya Aluminium sendiri adalah industri manufaktur yang didirikan oleh Bapak Supriyadi. Cahaya Aluminium membuat berbagai jenis almari aluminium yang beralamat di Desa Tulaan, RT 1 RW 8, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Industri ini didirikan pada tahun 2019. Industri ini memproduksi almari secara pesanan. Jadi kalau ada orang yang pesan baru dibuatkan. Dan untuk bahan bakunya memakai aluminium dan kaca yang dibeli di salah satu toko di Pati. Untuk bahan penolong sisanya yaitu untuk bahan bakunya aluminium Alexindo dengan jumlah 3, harga per meter 14.500, total 43.500. Aluminium Alutama dengan jumlah 15, harga per meter 15.500, total 232.500. Kaca dengan jumlah 7, harga per meter 95.000, total 665.000. Untuk bahan penolongnya, galvalum dengan jumlah 9, harga 30.000, total 270.000. Baut dengan jumlah 94, harga 33, total 3.102. Karet dengan jumlah 6, harga 1.000, total 6.000. Silikon dengan jumlah 8, harga 4.500, total 36.000. Engsel dengan jumlah 2, harga 10.000, total 20.000. Handle pintu dengan jumlah 2, harga 45.000, total 90.000. Kunci dengan jumlah 2, harga 20.000, total 40.000. Roda dengan jumlah 4, harga 10.000, total 40.000. Lalu peralatan yang ada yaitu meteran ada 3 dengan harga 20.000, total 60.000. Velon atau alat pemotong kaca dengan jumlah 2, harga 15.000, total 30.000. Gunting galvalum dengan jumlah 2, harga 25.000, total 30.000. Di sini juga ada penjelasan akun-akunnya, nama-nama akunnya, lalu penjelasannya. Di sini sudah bisa dibaca sendiri mungkin ya, untuk mulai dari kas sampai biaya transportasinya. Lalu ada penjelasan tentang laporan. Laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas. Keterangannya bisa dibaca sendiri. Lalu kita lanjut ke saldo awal, neraca awal ya. Neraca awal. Oke. Dengan aktiva lancar, kasnya sebesar 18 juta, piutang dagangnya ada 5 juta, persediaan bahan bakunya 1.462.000, persediaan bahan penolong 275.000, total aktiva lancar 21.737.000, tanah 121.500.000, gedung 227.000, akumulasi penyusutan gedung ini minus 11.270.000, mesin 2.832.000, akumulasi penyusutan mesin minus 427.800.000, peralatan 140.000, akumulasi penyusutan peralatan 27.600, minus 27.600. Lalu dijumlah semuanya, total aktiva tetapnya ya itu sebesar 339.746.600. Total aktiva yaitu total aktiva tetap ditambah total aktiva lancar yaitu 361.483.600. Lalu di sini kenapa kok tidak ada akumulasi penyusutan tanah?
Padahal di semuanya ada akumulasinya, ada gedung, ada mesin, ada peralatan, ada akumulasi setiap akun aktiva tetap itu. Tetapi kok di tanah tidak ada? Karena di sini kita kan bisa mengetahui bahwa tanah, ketika kita membeli tanah tahun ini, pasti di tahun depan tanah itu akan harganya akan naik, nilai harganya itu akan naik kan. Tapi kalau gedung, mesin, dan peralatan, jika kita membeli dari hari ini, pasti tahun berikutnya akan berkurang. Jadi ada akumulasinya. Lalu di pasifa sendiri, utang dagangnya ada 325.000, modalnya ada 361.158.600. Kalau di total 361.483.600. Di sini aktiva dan pasifa balance kan ya sama, nilainya sama dan harus sama. Lalu di sini ada rincian untuk persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Di sini kita bisa melihat sendiri 1.462.000 dan 275.000. Sama dengan ini kan. Lalu saya akan menambahkan sedikit. Di sini dilihatkan silikon harganya kok 27.000. Tetapi tadi harganya satu silikon ini, mana ya ini? Kok 4.500 ini? Jadi gini ya. Setiap satu silikon itu untuk digunakan 6 lemari. Jika satu silikon seharga 27.000, maka untuk satu almari kan 27.000 dibagi 6, maka dihasilkan 4.500. Jadi di sini itu di periode akhirnya bahan tersisa untuk penolongnya yaitu tersisa 1/2/6 silikon. Jadi kita menulisnya dengan lebih mudah. Jadi 1 dibagi 6 sama dengan 6. Satu silikon itu digunakan untuk 6 lemari. Berarti satu itu kan 6 lemari. Lalu tadi ada sisa 2/6. Jadi ada 2/6 lagi. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, makanya kita itu di sini nulisnya 8 dengan harga 4.500, bukan dengan harga 27.000. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana mencari akumulasinya, bagaimana menghitungnya. Di sini saya akan menjelaskan caranya, yaitu harga beli awal dikurangi nilai residu dibagi tahun minimal nilai habis dibagi 12 bulan dikali bulan yang telah berjalan. Maksudnya di sini kan kayak gedung tadi kita awalnya harganya kan 227 juta. Sebentar. Ini kan 227 juta. Nah, ini nilai residu sama dengan. Jadi di sini kita mengambil tahun minimal nilai habisnya untuk gedung 25, untuk mesin dan peralatan itu 10. Jadi untuk 25 tahun yang akan datang, jika gedung ini dijual, nilai sisanya ada berapa? Jadi nilai sisanya di sini ada 80 juta atau nilai residu, nilai sisa. Jadi 227 juta dikurangi 80 juta sama dengan 140 juta dibagi 25, 5.880.000 dibagi 12. Kok bisa dibagi 12? Karena 5.880.000 itu nilai selama 1 tahun, nilai akumulasi selama 1 tahun. Kita kan di sini laporan keuangannya per bulan. Jadi kita mencari nilai akumulasinya per bulan. Jadi makanya itu dibagi per 12.
maka dihasilkan per bulannya ada 940.000. Lalu dikali 23. Di sini perusahaan ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun atau 23 bulan. Lalu makanya dikali 23. Untuk mesin dan peralatannya itu sama seperti tadi untuk gedungnya. Lalu di sini peralatan, kenapa nilai residunya 0? Karena kita mengambil kebijakan, kita di perusahaan mengambil kebijakan bahwa nilai peralatan untuk 10 tahun yang akan datang itu sudah tidak ada nilai sisanya, jadi makanya itu nilainya 0 itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan transaksi-transaksi dan jurnal umumnya ya. Untuk mencari jurnal umum, diterima pesanan J1 atas nama Tuan Joko berupa almari pintu 3 sebanyak 1 unit at 2.400.000. Pesanan akan dikirim tanggal 7 November 2020 secara tunai. Untuk jurnal umumnya yaitu menerima pesanan J1. Untuk nilainya tidak ada. Jurnal umumnya ya hanya menerima pesanan J1 ini saja ya. Lalu perusahaan membeli bahan baku sebanyak 5 meter berupa kaca sebanyak 5 meter S95.000. Bahan baku. Jadi secara tunai kan. Jadi kreditnya sudah dipastikan kas. Untuk debitnya apa? Untuk debitnya yaitu muncul akun persediaan bahan baku. Untuk nilainya tadi kan kaca 5 meter at 95.000. Jadi 5 kali 95.000 sebesar 475.000. Lalu perusahaan membeli bahan penolong galvalum sebanyak 25 meter at 30.000 secara tunai, karet sebanyak 80 meter at 1.000, engsel 40 unit at 10.000, handle pintu 15 unit at 45.000, kunci sebanyak 15 unit at 20.000, roda 30 unit at 10.000 secara tunai kan. Jadi jurnal umumnya yaitu kreditnya kas, pasti kas kan secara tunai. Lalu di debitnya apa? Muncul akun sama seperti tadi membeli bahan baku, tetapi ini akunnya berbeda, bahan penolong. Jadi persediaan bahan penolong pada kas. Untuk nilainya 2.505.000 bisa dihasilkan 2.505.000. Tadi kan kita sudah melihat sendiri 25 dikali 30.000 ditambah 80.000 ditambah dikali 10.000 ditambah 40 kali 10.000 ditambah 15 kali 45.000, lalu ditambah 15 kali 20.000 ditambah 30 kali 10.000, hasilnya tadi. Lalu selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu dipakai bahan baku untuk pesanan J1 berupa aluminium alutama sebanyak 12 meter at 15.500 dan kaca sebanyak 5 meter at 95.000. Untuk jurnal umumnya, tadi kan membeli. Kalau membeli, persediaannya ada di debit. Kalau sekarang memakai yaitu persediaan bahan bakunya ada di kredit. Lalu debitnya apa? Debitnya muncullah akun PBDB BBB. Jadi PBDB BBB pada persediaan bahan baku dengan nilai 661.000 bisa dihasilkan dengan segini sudah pasti, yaitu 12 meter kali 15.500 ditambah 5 meter kali 95.000. Lalu transaksi selanjutnya yaitu sama, bisa dibaca sendiri. Dipakai bahan penolong galvalum sebanyak 6 meter at 30.000, baut sebanyak 40 unit at 33, karet sebanyak 19 meter at 1.000, silikon senayan 4.000, engsel sebanyak 9 unit at 10.000, handle pintu sebanyak 3 unit at 45.000, kunci sebanyak 3 at 20.000, roda sebanyak 6 unit at 10.000. Untuk totalnya, nilainya
tadi kan sudah ada untuk nilainya 549.820. Untuk totalnya kalian bisa menjumlahkan sendiri ya. Lalu untuk jurnalnya apa? Untuk jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Tadi kan dipakai persediaan bahan penolongnya ada di kredit, lalu debitnya muncullah akun BOP sesungguhnya. Lalu transaksi selanjutnya, diterima pesanan J2 atas nama Tuanyi Wijoyo berupa almari pintu 2 sebanyak 1 unit at 1.800.000. Pesanan akan dikirim tanggal 10 November 2020 secara tunai. Untuk transaksi ini sama seperti di tanggal 2, ya kan? Sama. Jadi JO-nya itu sama. Menerima pesanan, tetapi tadi pesanan J1, sekarang pesanan J2. Oke, maaf, saya akan lanjutkan di transaksi selanjutnya, yaitu tadi kan terakhir diterima pesanan J2. Sekarang dipakai bahan baku untuk pesanan J2 berupa aluminium Alexindo sebanyak 11 meter at 14.500 dan kaca sebanyak 4 meter at 95.000. Sama seperti di pesanan tanggal 2 yang dipakai bahan baku itu sama, jurnalnya itu sama, PBDB BBB pada persediaan bahan baku dengan nilai 539.500. Terus selanjutnya yaitu dipakai bahan penolong galvalum sebanyak 4 meter at 30.000, baut sebanyak 30 unit at 33, karet sebanyak 16 meter at 1.000, silikon senilai 4.500, engsel sebanyak 6 unit at 10.000, handle pintu sebanyak 2 unit at 45.000, kunci sebanyak 2 unit at 20.000, roda sebanyak 4 unit at 10.000. Sama seperti tadi, jurnalnya itu sama. BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong, sama kan seperti ini ya, sama kan, BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Lalu nilainya 371.490. Lalu membeli bahan baku berupa aluminium Alutama sebanyak 20 meter at 15.500, aluminium Alexindo sebanyak 10 meter at 14.500, dan kaca sebanyak 30 meter at 95.000. Jurnal umumnya tadi seperti yang di atas, yaitu pembelian bahan baku secara tunai kan, lalu di kreditnya kas, di debitnya yaitu akun persediaan bahan baku dengan nilai 3.305.000. Lalu selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu membayar biaya transportasi untuk membeli bahan baku dan bahan penolong sebesar 300.000, yaitu jurnal umumnya biaya transportasi pada kas. Karena tadi langsung kan, maksudnya tidak kredit atau apa, jadi kas, biaya transportasi pada kas. Lalu selanjutnya ada transaksi perusahaan menerima pelunasan piutang atas nama Tuan Putra sebesar 3.200.000. Pasti yang namanya menerima piutang pasti akan menerima uang kan, menerima kas jika bertambah itu pasti akan ada di debit. Jadi kas akan di debit, piutang dagang akan di kredit pasti. Jika ada piutang dagang berkurang itu pasti di kredit. Jika ada kas bertambah di debit, jika kas berkurang ada di kredit. Ya, seperti itulah. Dengan senilai 3.200.000. Lalu selanjutnya
perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung yang membuat pesanan J1 sebesar 300.000, yaitu dengan pasti kreditnya kas karena kasnya berkurang. Lalu debitnya apa? Debitnya muncullah akun PBDP BTKL dengan nilai 300.000. Jadi PBDP BTKL pada kas dengan nilai 300.000. Lalu transaksi selanjutnya yaitu dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan nomor J1 dengan ketentuan tarif BOP 25% dari BTKL. Tadi kan BTKL-nya kita sudah tahu sendiri, BTKL-nya tadi kan 300.000. 25% dari 300.000 yaitu 75.000 kan. Nah, apa JU-nya? Yaitu PBDP BOP pada BOP dibebankan dengan nilai 75.000. Jadi JU-nya PBDP BOP pada BOP dibebankan dengan nilai 75.000 ya. Lalu transaksi selanjutnya yaitu perusahaan menyerahkan pesanan J1 dan dibayar tunai. Ini dibayar tunai ya. Jadi pasti kita menerima uang. Jadi kas, ya kan? Kas pada penjualan, HPP pada persediaan barang jadi. Jadi kasnya itu tadi kan J1 kan tadi seperti di transaksi yang paling atas sekali diterima pesanan J1 berupa almari pintu 3 sebanyak 1 unit 2.400.000. 1 unit dikali 2.400.000 pasti 2.400.000. Jadi kas yang diterima adalah 2.400.000. Lalu salah ya, maaf, salah. Ini dulu, bukan perusahaan menyerahkan pesanan J1 dan dibayar tunai, tetapi perusahaan J1 telah selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi dulu. Maaf, salah. Jadi ini dulu, transaksi ini dulu. JU-nya yaitu debitnya apa? Debitnya yaitu persediaan barang jadi. Kreditnya yaitu PBDP BBB, PBDP BTKL, PBDP BOP. Tadi PBDP BBB kan sudah diketahui. PBDP BBB tetapi yang memakai bahan baku yang pesanan J1 ya, bukan yang pesanan J2 atau J3 atau J berapa. Jadi yang pertama kali PBDP BBB 661.000. Lalu PBDP BTKL-nya kan yang ini kan 300.000. PBDP BOP-nya 75.000. Jadi 661.000, 300.000, 75.000. Jadi persediaan barang jadinya yaitu jumlah dari ini, 3 ini. Jumlah dari 3 ini 661.000, 300.000, 75.000 dihasilkan 1.036.000. Lalu, nah ini transaksi selanjutnya ya. Tadi maaf, salah, terlewatkan. Sekarang transaksi perusahaan menyerahkan pesanan J1 dan dibayar tunai. Nah, kita kan pasti tahu kalau dibayar tunai kita menerima kas bertambah, berarti kas ada di debit pastinya. Lalu apa kreditnya? Kreditnya yaitu penjualan, kas pada penjualan. Nah, ini kan perusahaan manufaktur, pasti ada HPP-nya. HPP. Jadi HPP itu sama, nilainya sama seperti persediaan barang jadi. Tadi kan
sebelum ini persediaan barang jadinya 1.036.000. Jadi HPP-nya ya 1.036.000, persediaan barang jadinya 1.036.000. Untuk kas penjualnya, tadi kan ini kan menyerahkan pesanan J1. Tadi pesanan J1 itu apa? Diterima pesanan J1 atas nama Tuan Joko berupa almari pintu 3 sebanyak 1 unit 2.400.000. 2.400.000 dikali 1 sama dengan 2.400.000. Jadi kasnya 2.400.000, penjualannya 2.400.000. Ya. Jadi bisa diulangi lagi, jurnal umumnya kas pada penjualan, HPP pada persediaan barang jadi dengan nilai 2.400.000, 2.400.000, 1.036.000, 1.036.000. Oke. Lalu transaksi selanjutnya yaitu perusahaan diterima pesanan J1 atas nama Tuan Roy berupa almari pintu 2 sebanyak 4 unit 2.300.000 yang akan dikirimkan tanggal 20 November 2020. Penjualan disepakati secara kredit. Seperti tadi yang atas ini, jurnalnya sama, yaitu sama seperti tadi, menerima pesanan J3. Ya, sama kan? Sama, itu tuh sama. Lalu transaksi selanjutnya yaitu diterima pesanan J3 atas nama selanjutnya dipakai bahan baku untuk pesanan J3 berupa aluminium Alexino sebanyak 22 meter at 14.500, aluminium Anutama sebanyak 22 meter at 15.500, kaca sebanyak 16 meter at 95.000. Kalian pasti sudah paham ya dari transaksi-transaksi yang ada di atas. Jika memakai pasti kreditnya persediaan bahan baku, debitnya PBDB, BBB, ya kan? Nah, ya kan? PBDB, BBB pada persediaan bahan baku dengan nilai 2.180.000. Kalian bisa mengeceknya sendiri. 22 kali 14.500 ditambah 22 kali 15.500 ditambah 16 kali 95.000. Pasti hasilnya 2.180.000. Udah. Lalu transaksi selanjutnya dipakai bahan penolong untuk pesanan J3 berupa galvalum sebanyak 16 meter at 30.000, baut sebanyak 120 unit at 33, karet sebanyak 64 meter at 1.000, silikon sebanyak senilai 18.000, engsel 24 unit at 10.000, handle pintu 8 unit at 45.000, kunci 8 unit at 20.000, roda 16 unit at 10.000. Jurnal umumnya sama seperti atas yaitu BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolongnya kredit, BOP sesungguhnya debit dengan nilai 1.485.960. Lalu transaksi selanjutnya yaitu perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung yang membuat pesanan J2 sebesar 200.000. Seperti tadi, transaksi yang ada di atas, membayar upah tenaga kerja langsung. Jadi kan kreditnya dipastikan, pasti itu kas. Lalu debitnya seperti tadi, PBDB BTKL, PBDB BTKL, BTKL, ya kan? PBDB BTKL pada kas sebesar 200.000. Lalu transaksi selanjutnya dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan nomor J2 dengan ketentuan tarif VOP 20% dari BTKL. Tadi BTKL-nya kan 200.000. 20% dari 200.000 sama dengan 40.000. Jadi nilainya 40.000 dengan CO-nya apa? BBDB BOP
BOP dibebankan. Ya, seperti tadi yang di atas, dibebankan biaya overhead pabrik, itu dibebankan biaya overhead pabrik, itu pasti. Jurnal umumnya yaitu PBDB BOP, pada BOP dibebankan. Lalu transaksi selanjutnya, pesanan J2 telah selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi. Seperti yang di atas tadi, persediaan barang jadi pada PBDB, BTKL, PBDB BOP, ya kan? Nilainya bagaimana? Nilainya ini kan tadi pesanan J2 kan, ya pasti BBB-nya memakai bahan bakunya itu ya yang untuk pesanan J2. Jadi untuk yang pesanan J2 pasti kan ini, ya kan, 539.500. Nah, ya kan sama 539.500. Untuk BTKL-nya ini 200.000. Untuk PBDB BOP-nya 40.000. Udah. Lalu 3 ini dijumlah. 3 ini 40.000, 200.000, 539.500 dijumlah, hasilnya 779.500, ya kan? Ya, udah. Lalu transaksi selanjutnya, perusahaan menyerahkan pesanan J2 dan dibayar tunai ya, pasti seperti tadi, kas pada penjualan HPP, pada persediaan barang jadi, dengan nilai tadi. Untuk J2 kan tadi apa, diterima pesanan J2 atas nama Tuan Juko berupa almari pintu 2 sebanyak 1 unit, 1.800.000. 1.800.000 kali 1.800.000, berarti kasnya 1.800.000, 1.800.000, ya kan? HPP-nya, persediaan barang jadinya ini, ya kan, ini sama. Lalu HP-nya berapa? HP-nya sama dengan persediaan barang jadi, pasti tuh. Lalu selanjutnya, diterima pesanan J4 atas nama Tuan Andi berupa almari pintu 2 sebanyak 2 unit, 1.800.000. Pesanan akan dikirim tanggal 23 November secara tunai. Diterima pesanan J5 atas nama Tuan Raka berupa almari pintu 3 sebanyak 2 unit, 2.400.000. Pesanan akan dikirim tanggal 26 November 2020. Penjualan disepakati secara kredit. Ini saya langsung ya, karena itu kan transaksinya sama. Ya tadi seperti tadi, cuma menerima pesanan J4, menerima pesanan J5. Jurnal umumnya itu nilainya tidak ada. Ya, karena tidak ada. Cuma ini saja. Lalu saya lanjut ke transaksi selanjutnya. Perusahaan membeli bahan baku berupa aluminium Alexindo sebanyak 25 meter at 14.500, aluminium Alutama sebanyak 10 meter at 15.500, dan kaca sebanyak 10 meter at 95.000. Ya, sama seperti yang tadi di atas. Untuk membeli bahan baku secara tunai, yaitu pasti kas akan ada di kredit. Debitnya persediaan bahan baku dengan nilai 1.467.500. Lalu selanjutnya, perusahaan membeli bahan penolong berupa galvalum sebanyak 25 meter at 30.000, karet sebanyak 65 meter at 1.000, engsel sebanyak 31 unit at 10.000, handle pintu sebanyak 10 unit at 45.000, kunci sebanyak 10 unit at 20.000, dan roda sebanyak 20 unit at 10.000. Jurnal umumnya sama seperti tadi di atas. Di atasnya, untuk membeli bahan penolong, yaitu persediaan bahan penolong pada kas. Ya, persediaan bahan penolong pada kas. Karena secara tunai, kasnya berkurang, jadi kas berada di kredit. Lalu debitnya adalah persediaan bahan penolong. Untuk nilainya tadi 1.975.000. Lalu transaksi selanjutnya,
membayar biaya transportasi untuk membeli bahan baku dan bahan penolong sebesar 150.000, yaitu biaya transportasi pada kas. Biaya transportasi pada kas. Kas berkurang, jadi kas dikredit. Lalu debitnya biaya transportasi sebesar 150.000. Ya, 150.000. Lalu transaksi selanjutnya yaitu dipakai bahan baku untuk pesanan C4 berupa aluminium Alexindo sebanyak 11 meter at 14.500, aluminium Alutama sebanyak 11 meter at 15.500, dan kaca sebanyak 8 meter at 95.000. Jurnal umumnya yaitu PBDB pada persediaan bahan baku. Ya, sama tadi. PBDB pada persediaan bahan baku dengan nilai 1.090.000. Lalu selanjutnya dipakai bahan penolong untuk pesanan C4 berupa galvalum sebanyak 8 meter at 30.000, baut sebanyak 60 unit at 33, karet sebanyak 32 meter at 1.000, silikon senilai 9.000, engsel sebanyak 12 unit at 10.000, handle pintu sebanyak 4 unit at 45.000, kunci sebanyak 4 at 20.000, roda sebanyak 8 unit at 10.000. Jurnalnya BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong dengan nilai 742.980.000. Lalu selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung yang membuat pesanan J3 sebesar 18.000, yaitu jurnal umumnya PBDB BTKL pada kas. PBDB BTKL pada kas ya, dengan nilai 800.000. Lalu selanjutnya yaitu transaksi dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan J3 dengan ketentuan tarif VOP 20% dari BTKL. 20% dari BTKL-nya tadi 800.000, 20% dari 800.000 sama dengan 160.000. Ya. Jurnal umumnya apa? PBDB BOP pada BOP dibebankan sebesar 160.000. Ya. Selanjutnya yaitu pesanan J3 telah selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi. Sama ya. Sama persediaan barang jadi pada PBDB BPBB, PBDB BTKL, PBDB BPBB. PBDB BPBB ini untuk pemakaian bahan baku yang pada pesanan J3 ya. Jadi 2.180.000. BTKL-nya kan 800.000, PBDB BOP-nya 160.000. Jika 3 ini dijumlah, nilainya 3.140.000. Oke. Ya, lanjut. Ini ya, perusahaan menyerahkan pesanan J3 dan perusahaan menerbitkan faktur penjualan nomor 12 FPJ 2020 atas nama Tuan Roy. Jadi ini kan kredit tadi ya. Jadi kalau kredit tadi kan kalau di atas itu secara tunai, jadi pasti debitnya kas. Kalau ini kredit pasti debitnya piutang dagang. Ya, sama. Cuma tadi sama sebenarnya, sama seperti tunai. Cuma yang membedakannya kalau kredit pasti piutang dagang. Kalau debit kas, yaitu piutang dagang pada penjualan, HPP pada persediaan barang jadi. Ya, nilainya 9.200, 3.140.000, 3.140.000. Ya. Lalu selanjutnya perusahaan menerima pelunasan piutang atas nama Tuan Rian sebesar 1.800.000. Kas pada piutang dagang. Menerima kas pasti di debit. Kas pada piutang dagang sebesar
senilai 1.800.000. Oke. Lalu selanjutnya yaitu dipakai bahan baku untuk pesanan J5 berupa aluminium Alexander sebanyak 24 meter at 14.500 dan kaca sebanyak 10 meter at 95.000. Seperti di jurnal yang atas-atas, pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku berarti apa? Berarti kan apa? PBDB pada persediaan bahan baku sebanyak 1.298.000. Lalu selanjutnya dipakai bahan penolong untuk pesan J5 berupa galvanum sebanyak 12 meter at 30.000, baut sebanyak 80 meter at 33, karet sebanyak 38 meter at 1.000, silikon senilai 9.000, engsel sebanyak 18 unit at 10.000, handle pintu sebanyak 6 unit at 45.000, kunci sebanyak 6 at 20.000, roda sebanyak 12 unit at 10.000. Jurnal umumnya yaitu BOP juga pada persediaan bahan penolong sama ya, sama seperti di atas. Nilainya ini ya, 1.99.640. Oke. Lalu selanjutnya dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan J4 dengan ketentuan tarif. Sebentar. Ini atasnya dulu. Perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung yang buat pesanan J4 sebesar 400.000. PBTKL pada kas sebesar 600.000 ya. Maaf. Bukan 600.000 ya, bukan yang ini, maaf. PBTKL pada kas sebesar 400.000. Ya, yang ini. Maaf salah. 400.000 ya, bukan 600.000. Tapi jurnal umumnya sama. Lalu selanjutnya yaitu sebentar, tadi sampai ini ya, perusahaan membayar upah. Dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan J4 dengan ketentuan tarif BOP 20% dari PTKL. Tadi PTKL-nya kan 400.000, ya kan? 20%-nya 80.000. Jurnal umumnya BOP pada BOP dibebankan. Lalu selanjutnya pesanan J4 telah selesai dan dikirim ke gudang barang jadi. Ya, persediaan barang jadi pada BPTKL, BPT BOP. Ini BB-nya yang 1.090.000 untuk yang pesanan J4-nya. Pemakai bahan baku yang pesanan J4-nya ya. Terus 400.000, 80.000 dijumlah hasilnya 1.570.000. Lalu selanjutnya transaksinya perusahaan menyerahkan pesanan J4 dan dibayar secara tunai. Tunai ya, berarti pasti kas pada penjualan HPP pada persediaan barang jadi 3.600.000, 3.600.000, 1.570.000, 1.570.000. Lalu selanjutnya pelunasan piutang faktur penjualan nomor 12 garing FPJ garing 2020 atas nama Tuan Roy sebesar 9.200.000. Pelunasan piutang kas pada piutang dagang. Ya benar, kas pada piutang dagang sebesar 9.200.000. Lalu perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung yang buat pesanan J5 sebesar 600.000. Upah tenaga kerja langsung berarti BPTKL pada kas 600.000. Oke. Dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan J5 dengan ketentuan tarif BOP 25% dari BTKL. Ya. BOP dibebankan 25% dari 600.000, 150.000. Oke. Lalu
pesanan telah selesai dan dikirim ke gudang barang jadi. Persediaan barang jadi BBDBB, BBDB, BTKL, BBDB, BOP. Oke. BBB-nya yang memakai bahan baku J5 600.000, 150.000, jumlahnya 2.048.000. Oke. Lalu selanjutnya, perusahaan menyerahkan pesanan J5 dan perusahaan menerbitkan faktur penjualan nomor 13 garing FVJ garing 2020 atas nama Tuan Raka. Oke. FVJ tadi kan berarti secara kredit. Kredit berarti pasti piutang dagang. Piutang dagang pada penjualan. HPP pada persediaan barang jadi 4.800.000, 4.800.000, 2.048.000, 2.048.000. Lalu selanjutnya, pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebanyak 800.000. Mengambil uang atau biasa disebut prive. Berarti prive pada kas sebesar 800.000. Lalu selanjutnya, perusahaan membayar utang dagang sebesar 325.000. Kasnya berkurang, utang dagangnya juga berkurang kan? Jika utang dagang berkurang ada debit, kas berkurang akan dikredit. Berarti utang dagang pada kas sebesar 325.000. Lalu selanjutnya, perusahaan membayar listrik. Karena di sini listriknya untuk produksi saja, karena di sini hanya produksi, tidak ada administrasi umum, pemasaran tidak ada. Jadi jurnal umumnya adalah BOP sesungguhnya pada kas sebesar 100.000. Oke. Perusahaan pelunasan piutang faktor penjualan nomor 13 FVJ garing 2020 atas nama Tuan Raka sebesar 4.800.000. Berarti kas pada piutang dagangan sebesar 4.800.000. Lalu ini di total semua, dijumlah semua, dihasilkan. Hasilnya adalah 82.172.800. Balance antara debit dan kredit balance ya, harus balance ya, sama. Setelah membuat jurnal umum, lalu membuat BBB. Cara membuat BBB itu mudah sekali. Semua akun yang ada di jurnal umum, setiap akun harus di buku besarnya harus ada ya, setiap akunnya. Kas sendiri, piutang dagang sendiri. Jadi tidak boleh dicampur, sendiri-sendiri. Jadi semua yang ada di sini dibuatkan buku besarnya sendiri-sendiri. Udah semua. Lalu angka-angka yang ada di jurnal umum ya, dimasukkan ke buku besar. Dimasukkan. Jika angka di sini debit, seperti ini debit, persediaan bahan baku ya. Persediaan bahan baku. Maka di sini juga debit 475.000 debit. Jika kredit, kas ini kredit kan, di buku besarnya juga kredit 475.000. Oke, nanti dihitung ya, dihitung lalu dihasilkan angka terakhir ini ya. Oke. Lalu selanjutnya membuat neraca saldo. Membuat neraca saldo ini mempermudah, karena kalau melihat buku besar ini kan terlalu banyak ya, terlalu banyak. Nah, neraca saldo ini mempermudah, langsung terlihat kasnya ada berapa, sisanya, piutang dagangnya, persediaan barang jadinya, persediaan bahan baku, sampai biaya transportasinya ada berapa. Itu di debit atau di kredit ya. Ya ini, langsung saja yang ada di BOP tadi, setelah nilai akhirnya ini ya, nilai akhirnya ini dipindah saja ke neraca saldo ini. Dipindah semua. Jika di debit ya di debit, di kredit ya di kredit. Jangan dibalik-balik, karena itu nanti akan mempengaruhi total ini ya, mempengaruhi sekali, sangat mempengaruhi, nanti akan mempengaruhi. Oke. Lalu juga di neraca saldo ini untuk aktiva tetapnya juga ditulis.
Karena di buku besar ini aktiva juga ditulis kan, ya. Oke, semua ditulis, semua saja ditulis. Lalu totalnya balance, ya, bisa dilihat sendiri balance. Maaf sebentar. Oke, saya akan melanjutkan dari Mbak Ala. Jadi neraca saldo tadi tidak balance karena salah dalam penjumlahan. Jadi jumlah yang benar adalah 395.189.000. Jurnal penyesuaian cahaya aluminium per November 2020. Tanggal 30 November 2020, BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan gedung senilai 490.000. Tanggal 30 November 2020, BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan mesin senilai 18.600. Tanggal 30 November 2020, BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan peralatan senilai 1.200. Tanggal 30 November 2020, BOP dibebankan senilai 505.000. Selisih BOP senilai Rp4.354.690. Pada BOP sesungguhnya senilai Rp4.859.690. Tanggal 30 November 2020, HPP pada selisih BOP senilai Rp4.354.690. Total jurnal penyesuaian adalah Rp9.724.180. Dan setelah dari jurnal penyesuaian, langsung dimasukkan ke buku besar sesuai dengan nama akunnya. Oke, selanjutnya neraca lajur. Yang pertama ada neraca saldo. Nominal yang ada di kolom neraca saldo adalah nominal dari neraca saldo yang sebelumnya. Dimasukkan semuanya di sini. Dan berikutnya jurnal penyesuaian. Nominal yang ada di jurnal penyesuaian dimasukkan di neraca saldo kolom jurnal penyesuaian. Dan selanjutnya kolom NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian. Nominal yang ada di neraca saldo dan jurnal penyesuaian, jika neraca saldo dan jurnal penyesuaian sama-sama debit atau sama-sama kredit, maka di neraca saldo setelah penyesuaian ditambah. Jika neraca saldo di debit dan jurnal penyesuaian di kredit, maka neraca saldo setelah penyesuaian dikurangi. Begitu juga sebaliknya. Berikutnya laporan laba rugi. Laba rugi adalah mencatat nominal dari penjualan sampai biaya transportasi atau sampai akhir. Dan berikutnya kolom neraca saldo mencatat kas sampai prive. Dan masing-masing kolom dijumlahkan di bawahnya. Berikut jumlah neraca saldo adalah 395.189.000.
Jurnal penyesuaian nominalnya ada Rp9.724.180. Neraca saldo setelah penyesuaian nominalnya ada Rp395.193.800. Berikutnya ada kolom laba rugi. Di debit nominalnya ada Rp13.178.190. Di kredit ada Rp21.800.000. Selisihnya Rp8.421.810. Dan yang terakhir ada kolom neraca. Di debit jumlahnya ada Rp388.815.610. Di kredit jumlahnya ada Rp373.393.800. Dan selisihnya ada Rp8.421.810. Jadi selisih dari laba rugi dan neraca sama ya. Berikutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ada 4. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca, dan yang terakhir laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi. Di sini ada penjualan dan biaya usaha. Penjualan ada penjualan bersih. Penjualan bersihnya senilai Rp21.800.000 dan harga pokok penjualan ada Rp12.928.190. Ini dikurangi ya. Jadi 21.800.000 dikurangi 12.928.190 sama dengan ada 8.871.810 rupiah. Yang kedua ada biaya usaha, yaitu biaya transportasi senilai 450.000. Ini nominal dari laba kotor dikurangi biaya transportasi 450.000, totalnya ada 8.421.810 rupiah. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Ada modal awal. Modal awalnya senilai Rp361.158.600. Ada penambahan dari laba bersih usaha senilai Rp8.421.810. Dan ada pengurangan price senilai Rp800.000. Total semua ada Rp368.780.410. Yang ketiga ada laporan neraca. Di laporan neraca ada aset dan liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada aset. Aset lancar, di situ ada kas
senilai 28.097.500, piutang dagangnya kosong, persediaan bahan baku senilai 941.000, persediaan bahan penolong senilai 505.110 rupiah. Total aset lancar ada 29.543.610 rupiah. Yang kedua ada aset tetap. Di sini ada tanah senilai 121.500.000, gedung senilai 227 juta, akumulasi penyusutan gedung senilai 11.760.000. Nilai buku gedung diambil dari total gedung dikurangi akumulasi penyusutan gedung. Totalnya ada 215.240.000. Mesin senilai 2.832.000, akumulasi mesin senilai 446.400 rupiah. Nilai buku mesin diambil dari total mesin dikurangi akumulasi penyusutan mesin senilai 2.385.600 rupiah. Peralatan senilai 140.000, akumulasi penyusutan peralatan senilai 28.800 rupiah. Nilai buku peralatan diambil dari total peralatan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan. Totalnya ada 111.200 rupiah. Total aset tetap ada 339.236.800 rupiah. Total asetnya ada 368.780.410 rupiah. Yang kedua ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas di sini ada utang dagang 0, total liabilitas 0. Dan ada ekuitas. Di ekuitas ada modal senilai 368.780.410 rupiah. Total ekuitas adalah 368.780.410 rupiah. Total liabilitas dan ekuitas senilai 368.780.410 rupiah. Yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas ada 3. Yang pertama kegiatan operasi, yang kedua kegiatan pendanaan, yang ketiga kegiatan investasi. Yang pertama kegiatan operasi. Ada penambahan. Yang pertama penjualan barang senilai 21.800.000. Yang kedua ada dari pelunasan piutang senilai 5 juta. Total penambahan ada 26.800.000. Dan ada pengurangan. Yang pertama untuk membeli bahan penolong senilai 4.480.000, untuk membeli bahan baku senilai 5.247.500 rupiah, untuk membayar BTKL senilai 2.300.000, untuk membayar listrik senilai 100.000,
untuk membayar biaya transportasi senilai 450.000, untuk membayar utang dagang senilai 325.000, dan total pengurangan semua ada 12.902.500 rupiah. Total kas dari kegiatan operasi ada 13.897.500 rupiah. Yang kedua ada kegiatan pendanaan. Ada penambahan yang pertama dari pelunasan piutang. Dari pelunasan piutang kosong. Yang kedua ada prive 800.000. Jadi total kas dari kegiatan pendanaan ada 800.000. Yang ketiga ada kegiatan investasi. Penambahan dan pengurangan kosong. Jadi total kas dari kegiatan investasi kosong. Berikutnya adalah total kas dari kegiatan pertama, kedua, dan ketiga adalah 13.097.500 rupiah. Saldo awal kas ada 15 juta ditambah 13.097.500 rupiah sama dengan 28.097.500 rupiah. Dan ini nominalnya sama kayak yang di neraca saldo ya. Bagian kas ada 28.097.500 rupiah. Jadi balance ya. Dan selanjutnya jurnal penutup. Yang pertama menutup akun penjualan, yaitu penjualan pada ikhtisar laba rugi senilai 21.800.000. Yang kedua menutup akun pembelian, ikhtisar laba rugi senilai 13.378.190 rupiah. Dan HPP-nya senilai 12.928.190 rupiah. Biaya transportasi senilai 450.000. Dan yang ketiga ada menutup akun prive, yaitu modal pada prive senilai 800.000. Terus yang keempat ada menutup akun ikhtisar laba rugi, yaitu ikhtisar laba rugi pada modal senilai 8.421.810 rupiah. Dan total semua jurnal penutup ada 44.400.000. Oke, selanjutnya setelah dari jurnal penutup lalu dimasukkan ke buku besar. Semua nominal yang ada di jurnal penutup dimasukkan ke buku besar dan dijumlahkan. Setelah itu kita masuk ke neraca saldo setelah tutup buku. Saldo kas setelah tutup buku ada 28.097.500 rupiah. Piutang dagangnya kosong, persediaan bahan baku ada 941.000, persediaan bahan penolong ada 505.110 rupiah. Persediaan barang jadi kosong, PBDP BBB kosong, PBDP BTKL kosong, PBDP BOP kosong. Tanah senilai 121.500.000, gedung senilai 227 juta, akumulasi penyusutan gedung di kredit senilai 11.760.000, mesin
didebit senilai 2.832.000, akumulasi penyusutan mesin dikredit senilai Rp446.400, dan peralatan didebit senilai Rp140.000, akumulasi penyusutan peralatan dikredit senilai Rp28.800, utang dagang kosong, modal dikredit ada Rp368.780.410. Total neraca saldo setelah tutup buku ada Rp381.610. Ini balance ya, sudah balance. Selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Di sini tidak ada akun yang dibalik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.